Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Di dalam bait yang ketiga dan yang keempat, Syekh Ahmad Al-Marzuki berkata, "Summas salatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahhada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi." Summas salatu, kemudian solawat, wassalamu dan salam, sarmada semoga tetap terlimpahkan ala nabi kepada nabi, khairiman sebaik-baiknya orang, qad wahada yang benar-benar telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa alihi dan semoga solawat dan salam tetap kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, wa man tabi dan semoga tetap kepada orang-orang yang mengikuti sabila dinil haqqi, jalan agama yang benar, ghairu mubtadi bukan pelaku bid'ah yang sesat. Penjelasan dari dua bait ini, yang pertama, Syekh Ahmad Al-Marzuki setelah membaca basmalah dan alhamdulillah, kemudian membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada seluruh orang-orang yang mengikuti agama yang benar, yaitu agama Islam. Jadi beliau membaca sholawat untuk mengikuti perintah Al-Quran, yang mana di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Ahzab ayat 56, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah dan bersalamlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada Nabi. Maksudnya gimana? Artinya Allah merahmati Nabi Muhammad. Kemudian malaikat juga bersolawat kepada Nabi. Maksudnya bagaimana? Para malaikat beristighfar untuk Nabi, memohonkan ampun untuk Nabi. Kemudian orang-orang yang beriman juga diperintahkan untuk bersolawat salam kepada Nabi. Maksudnya meminta kepada Allah tambahan keagungan dan kemuliaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mukmin mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Maksudnya meminta kepada Allah
agar hal-hal yang dikhawatirkan Nabi terhadap semua umatnya itu tidak terjadi. Itulah makna dari sholawat. Allah bersolawat, malaikat bersolawat, orang mukmin bersolawat dan salam kepada Nabi. Lalu Syekh Ahmad Al-Marzuki bersolawat untuk keluarga dan sahabat serta seluruh umat Islam. Siapa sahabat itu? Dalam kata wasahbihi, siapa sahabat itu? Sahabat Nabi itu orang yang pernah bertemu dengan Nabi di masa hidupnya Nabi. Di masa hidupnya Nabi, orang yang pernah bertemu dengan Nabi dan beliau beriman kepada Nabi Muhammad dan matinya dalam keadaan beriman. Itu yang disebut dengan sahabat. Berarti dapat diambil kesimpulan dari keterangan tadi bahwa orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, meskipun hidup pada masa Nabi dan beriman juga kepada Nabi, tapi tidak bertemu langsung dengan Nabi, maka tidak disebut dengan sahabat. Seperti Raja Ashamah An-Najasi, dia beriman kepada Nabi. Raja Yasrib yang sangat adil beriman kepada Nabi, tapi tidak bertemu, tidak sempat bertemu dengan Nabi, maka tidak dinamakan sahabat. Lalu orang-orang yang bertemu dan melihat Nabi, tapi melihatnya itu dalam mimpi, itu juga tidak disebut dengan sahabat. Meskipun orang yang bermimpi bertemu dengan Nabi itu benar. Karena yang namanya setan itu tidak bisa menjelma sebagai menyerupai Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatakhayyalu bi." Barang siapa yang melihatku, kata Nabi, dalam mimpi maksudnya. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, faqad ra'ani, berarti ia telah melihatku. Kenapa? Fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Sebab setan tidak bisa menjelma seperti aku, kata Nabi Muhammad. Setan tidak bisa menjelma seperti aku, kata Nabi Muhammad. Jadi setan tidak bisa menjelma menyerupai Nabi Muhammad, itu tidak bisa. Orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya, tapi beliau tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak disebut sahabat. Seperti Abu Thalib, Abu Lahab, dan sejenisnya atau semacamnya. Juga orang-orang yang bertemu dengan Nabi di masa hidupnya, beliau beriman kepada Nabi, bersama Nabi. Tetapi setelah Nabi besar Nabi Muhammad SAW wafat, dia murtad, bahkan sempat memerangi umat Islam. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemudian dia meninggal, dia tidak disebut dengan sahabat. Walaupun hidupnya bersama Nabi, beriman kepada Nabi, tapi karena dia murtad setelah Nabi Muhammad wafat, maka tidak disebut dengan Nabi Muhammad.
tidak disebut dengan sahabat. Seperti ada seorang ulama waliullah Uwais al-Qarni, orang Yaman. Beliau beriman kepada Nabi Muhammad, sangat mencintai Nabi Muhammad. Tapi di masa hidupnya tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Suatu saat beliau datang ke kota Madinah. Nabi Muhammad berada dalam peperangan Tabuk. Tidak berjumpa dengan Nabi Muhammad. Beliau tidak disebut dengan sahabat. Tapi para sahabat dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk minta doa kepada Uwais al-Qarni. Yang disebut dengan wa alihi, keluarganya Nabi itu siapa? Yaitu para istri-istri Nabi, kemudian anaknya Nabi atau cucunya Nabi sampai ke bawah. Itu termasuk keluarganya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar itu umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti paham Asy'ariyah dan paham Maturidiyah. Bukan ahli bid'ah sesat dalam akidah seperti Khawarij, Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah, Musabbihah, Wahabi dan semacamnya. Jadi akidah yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Selain itu sesat. Yang perlu kita perhatikan di dalam membaca sholawat dengan siwat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tidak boleh memanjangkan harokat lam pada kata sholli. Seperti umpama dibaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak boleh. Jadi yang benar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena kalau dibaca panjang sholli, maka maknanya berubah. Dalam kaidah bahasa Arab, fi'il amar seperti itu untuk perintah pada perempuan, sehingga seakan-akan orang yang membaca itu meyakini bahwa Allah itu perempuan. Padahal dalam kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu bukan laki-laki dan bukan perempuan. Adapun bentuk fi'il, maksudnya bentuk fi'il amar yang menggunakan bentuk mudzakkar atau laki-laki, itu hanya mengacu kepada lafaz